Halo, selamat pagi siswa kelas 4. Hari ini kita akan belajar subtema 3, fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Hari ini Senin 2 November tahun 2020. Ibu harap sebelum belajar semua sudah disiplin diri. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia ada 2. Kemudian ada PPKN juga ada 2 tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang pertama, Ibu akan membacakan sebuah cerita dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Demikian cerita dongeng ini, berbunyi demikian. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencari ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai pun berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangatlah ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberi hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sahabat seperti sedia kala. Berdasarkan cerita tersebut, silakan kalian temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom-kolom berikut. Yang pertama, tuliskan tokoh yang ada pada cerita tadi. Tuliskan judulnya, kemudian tuliskan sifat-sifat tokohnya, di mana tempatnya, lalu awal ceritanya bagaimana, akhir ceritanya bagaimana, lalu pesan moral apa yang ada di dalam cerita tersebut. Silakan kalian isi seperti berikut. Nah, kemudian jawab juga pertanyaan ini. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Selanjutnya kita belajar PPKN. Tahukah kamu di balik pekerjaan nelayan? Nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu. Salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah gotong royong. Sikap gotong royong di kampung nelayan adalah sebagai berikut. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional.
Biasanya, Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Sikap gotong royong di kampung nelayan, hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Nah, berdasarkan cerita tadi, kalian akan menjawab pertanyaan yang sebagai berikut. Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Kedua, sikap baik apa saja yang bisa dicontoh Pak Eko dan teman-temannya? Lalu ketiga, sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Menurutmu sila keberapakah itu? Jelaskan. Nah, sekarang kita akan belajar sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kerjasama dan gotong royong nelayan tadi termasuk dari pengamalan Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia. Mari kita pelajari bersama. Ya, sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia lambangnya adalah pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Makna sila ketiga Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Ketiga, cinta akan tanah air. Keempat, bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dan kelima, cinta damai dan persatuan. Oke, contoh penerapan perilaku sehari-hari sila ketiga Pancasila yaitu yang pertama adalah bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, adat istiadat, agama, dan sebagainya. Yang kedua, cinta tanah air. Selanjutnya, contoh yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan terakhir, contoh yang terakhir, menjaga perdamaian dan kesatuan di lingkungan keluarga masyarakat. Itulah materi kita hari ini. Semangat belajar. Jangan lupa untuk disiplin diri setelah belajar. Oke, sampai jumpa lagi dengan materi berikutnya.